Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-hadis wal khamis an ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Rawahu Bukhari wal Muslim. Wa fi riwayat Muslim in amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Hadis kelima diriwayatkan dari Ummul Mukminin dan Ummul Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang memunculkan hal baru yang bukan termasuk dari agama ini, maka hal baru tersebut tertolak. Hadis riwayat Imam Muslim dan Ibnu Bukhari. Di dalam riwayat Imam Muslim diriwayatkan lagi, siapa yang memunculkan amal atau melakukan suatu amal yang bukan hukum kita, maka amal tersebut tertolak. Banyak fenomena pada zaman ini saling menghakimi antara satu dengan yang lain, membolak-balikan hukum. Sunnah dikatakan bid'ah, sedangkan bid'ah dianggap sunnah. Jadi sebagai umat muslim kita harus benar-benar bisa menjaga dan tidak boleh semena-mena menuduh ibadahnya seseorang itu sesuatu yang bid'ah dan sesat. Bicara tentang bid'ah, yang sudah saya bacakan hadisnya di atas, yaitu suatu perkara yang belum pernah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Bid'ah itu ada dua. Yang pertama yaitu bid'ah sayyi'ah dan yang kedua yaitu bid'ah hasanah. Di dalam dua bid'ah tersebut terdapat bid'ah-bid'ah yang lain. Nanti akan dijelaskan di belakang apa saja macam-macam bid'ah. Sekarang kita kembali ke pembahasan awal, yaitu suatu perkara yang tidak pernah ada pada zaman Nabi. Dalam kamus Al-Munawwir vers 70 disebutkan yang artinya kata ayat daubat an syai'an, yang bermakna menciptakan sesuatu yang belum pernah ada pada zaman Nabi sebelumnya. Sedangkan bid'ah menurut syara adalah mengerjakan atau memunculkan suatu ibadah yang terkesan bagian dari agama tetapi pada hakikatnya bukan termasuk bagian dari agama. Dijelaskan oleh Syekh Zarruq dalam kitab Udatul Al-Murid, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa huwa raddun. Rawahu Bukhari wal Muslim. Yang artinya barang siapa membuat model baru dalam Islam dengan sesuatu yang tidak termasuk darinya, maka hal itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Najih Irbad bin Syariah radhiyallahu anhu, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulli bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Qala hadisun hasanun sahih. Yang artinya takutlah kalian atas hal yang baru, karena setiap hal yang bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Di sini para ulama menjelaskan maksud bid'ah dalam dua hadis di atas adalah upaya memunculkan sebuah ibadah yang pada hakikatnya hal tersebut tidak memiliki nilai ibadahnya, bukan mengubah, memperbarui dalam arti yang mutlak. Bahkan ada sebagian ulama yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sabda Nabi Muhammad SAW yaitu setiap hal yang baru, setiap hal yang diperbarui hukumnya adalah bid'ah, yaitu setiap perubahan yang batil, maka hal itu tertolak. Jadi di sini kalian tidak boleh sembarangan bahwa semua bid'ah itu suatu yang tercela dan tidak boleh dilakukan. Kita lihat dulu bid'ahnya bagaimana. Di sini dijelaskan tidak boleh dilakukan atau bahkan berdosa apabila kita sampai melakukan karena berbelok dari syara Al-Quran atau hadis. Di awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa bid'ah itu ada yang bid'ah hasanah baik dan ada juga bid'ah yang sayyi'ah buruk. Nah, di dalam dua bid'ah tersebut di dalamnya juga
juga terbagi banyak sekali bid'ah. Yang pertama yaitu bid'ah wajib, suatu hal yang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi tapi ada dasar agama, baik Al-Quran, hadis, ijma, atau qiyas yang mewajibkannya. Misalnya pengumpulan tulisan Al-Quran, membukukan hadis Nabi, mempelajari ilmu nahwu, shorof, mani, bayan, dan lain-lain. Maksudnya di sini ilmu yang berkaitan dengan memahami Al-Quran dan juga hadis, dan itu dihukumi bid'ah wajib. Yang kedua yaitu bid'ah muharramah, suatu perkara yang tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi tapi ada dasar agamanya, baik Al-Quran, hadis, ijma. Arti dalam kurung ijma yaitu kumpulan dawuh masyayikh, yaitu ulama. Qiyas yang mengharamkannya, contoh ajaran yang dikembangkan oleh kaum Jabariyah, Qamariyah, Wahabiyah, Mujazimah, dan semua golongan di luar Aswajan. Yang ketiga yaitu bid'ah mandubah, yaitu perkara yang tidak pernah ada pada zaman Nabi tapi ada dasar agama yang menganjurkannya, seperti sholat tarawih 2 rakaat dengan berjamaah, membaca doa, sholawat, dan radhiyallahu an ketika nama sahabat Nabi disebut di sela-sela tarawih, mendalami ilmu tasawuf, dan lain-lain. Ini termasuk bid'ah, tapi bid'ahnya itu bid'ah baik, jadi boleh dilakukan. Yang ketiga yaitu sekarang yang keempat yaitu bid'ah makruhah, suatu perkara yang tidak pernah ada pada zaman Nabi tapi ada dasar agama yang memakruhkannya. Misalnya menghias masjid dengan menghias Al-Quran, melibatas kebutuhan. Di sini bukan mutlak tidak boleh, tapi makruhah, yaitu boleh asalkan jangan terlalu berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, apapun itu. Yang kelima yaitu bid'ah mubahah, suatu perkara yang tidak pernah ada pada zaman Nabi namun ada dasar agama yang membolehkannya serta tidak ada yang melanggarnya. Contoh gaya masakan masa kini, rendang, ayam geprek, mie ayam, bakso, dan juga kendaraan yang kita naiki sehari-hari yaitu sepeda, motor, mobil. Kalau kita di zaman ini masih menggunakan unta ataupun masih makan makanan kurma, daging, apakah kita kenyang sebagai orang Indonesia? Kan tidak. Jadi di sini kita tidak boleh sembarangan menilai ibadahnya seseorang itu bid'ah hanya karena ibadahnya tidak sama dengan kita. Jadi kita lihat dulu ibadahnya orang tersebut itu termasuk bid'ah sayyi'ah atau bid'ah hasanah, baik. Jadi kita jangan menyakiti seseorang dengan berbicara bahwa semua ibadahnya itu bid'ah hanya karena tidak sama dengan prioritas kita. Jadi cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Stop untuk menyakiti orang dengan cara menuduh semua perilaku sunnahnya itu bid'ah hanya karena ibadahnya tidak sama dengan kita. Pelajari tentang bid'ah lebih dalam, maka kamu tidak akan sesat di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.